Jom reaksi videonya. Lagi. KPAI memberikan anugerah pada para stakeholder. Mari bersama menjadi penggerak utama untuk kemajuan perlindungan anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sekolah tuh, sekolah nggak sekolah, sama sekali nggak sekolah. Waduh, ya tanya jam 12. Ini jam 12 malam ini. Di Sendal. Di dia cicingan di Rawarako di mana? Jadi mulai lagi ajak KPAI untuk bekerja sama urus anak-anak nakal. Kata KPAI, tugas kami hanya pengawasan. Luar biasa. Nggak ada fungsinya dan cuma ngabisin anggaran doang. Dia ada sama-sama urus anak-anak nakal. Malah menolak. Bilangnya tugasnya hanya melakukan pengawasan aja. Iya bang. Mantap. Mantap ya bang ya. Modelan kayak apa coba bilangnya kayak gitu? Harusnya dulu orang yang punya program mendidik anak-anak nakal ini supaya tidak terlibat tawuran, mabok-mabokan, jadi anak yang motor dan lain sebagainya. Kalau nggak sanggup sendirian bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, Iya. program kalian apa sih buat memperbaiki masalah anak-anak nakal ini? Coba dong dikerjakan. Kan udah bidangnya, pasti mengerti dan paham betul dong dalam mengatasinya. Lantas aja masalah ini nggak pernah kelar-kelar dari dulu. Ya modelannya kayak begini. Ntar bilangnya pelanggaran HAM lah, inilah, itulah. Justru hak-hak mereka sebagai anak hilang akibat pergaulan-pergaulan bebas seperti ini. Masa depan mereka hilang. Kagak lihat apa tuh korban-korban bahkan sampai ada yang meninggal. Belum lagi yang ngemis-ngemis di jalan. Yang kayak gitu, itu cuma diawasi aja gitu. Diawasi aja. Ya kalau gitu ngapain dibentuk lembaga ini? Cuma buat ngabisin anggaran aja. Ya, Tugasnya cuma mengawasi doang. Aneh memang negara ini ketika ada orang yang mulai bekerja untuk merubah, ya malah dikritik. Betul. Dulu orang sok pinter, kebanyakan teori doang, prakteknya nol. Kalau nggak bisa bekerja, mending diam aja. Jangan mempertontonkan ketidakbecusan lembaga Anda dalam bekerja. Kalau soal kasusnya anak-anak artis, anak-anak orang kaya, ya KPAI itu paling gercep, paling cepat. Iya. Tapi kalau umpamanya urusan anak-anak dari keluarga miskin, mana hadirnya KPAI? Saya bilang KPAI itu adalah organisasi atau lembaga yang harus dibubarkan. Nggak penting. KPAI itu apa? Nggak punya mata ya orang-orang yang berada di dalamnya. Contohnya saja, banyak anak-anak di jalanan yang ngamen, banyak anak-anak yang dieksploitasi orang untuk mengemis, bayi-bayi digendong di jalanan untuk mengemis, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang banyak butuh perhatian, anak-anak yang mengalami kasus KDRT yang harus mendapatkan perlindungan. Bener, Bang. Kemana KPAI? Anda ini kan memakai slogan dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan itu adalah Nasional Indonesia. Anda dibiayai oleh negara sangat luar biasa. Tapi pekerjaan Anda itu apa? Ini lebih panas dari abang yang tadi malah ini ngomongnya. Banyak sekalian bubarin menurut gua mah. Yang cuma keluar-keluar doang mah ya mendingan dibubarin daripada ngambur-ngamburin anggaran negara. Ketuanya aja gajinya 26 juta. Wakil ketua 24 juta. Iya. Anggotanya berapa ya katanya? 11 juta tapi berapa itu katanya? 20 bang. Buset, itu gaji gede banget gitu. Cuma kerjanya cuma ngomong-ngomong doang gitu. Kagak ada terjun ke lapangan, itu mah bang. Mendingan dibubarin aja sekalian. Mendingan buat bayar utang kayak ke negara tuh. Sayang gitu. Dalam 1 tahun lebih tuh miliaran. Bener. Percuma. KPAI didiriin juga lembaga kayak gini mah kagak ada fungsinya. Ketika ada pejabat mau membenahi anak-anak aja pada keluar-keluar pade. Iya. Kalah no. Terus siapa di YouTuber yang anak-anak kecil no? Iya. Yang jadi pengusaha yang umur 4 tahun. Banyak lo kalah, mendingan si itu yang digaji mah. Duh, bener. Daripada KPAI ini. Kagak ada kerjanya, gaji aja gede. Cuma bisanya war-war doang. Mendingan gua juga bisa kali mau itu. Gaji 11 juta juga anggotanya nggak apa-apa dah. 20 bang. 10 juta tuh. Kecil lo Mana 11. kagak kaya itu KPAI, kerja kagak ada. Duduknya manis-manis doang di belakang meja, cuma pengawasan. Pengawasin aja gajinya gede banget. Waduh. Yang diawasin apa? Yang dikomentarin apa?
pengawasan aja udah, jadi juga KPAI itu rubah aja singkatannya. KPAI itu Apa bang? bukan Komisi Perlindungan Anak, Apa bang? Komisi Pengawasan Anak Indonesia aja itu. Gajinya udah cukup 5.000 aja sehari. Kalau buat ngawasin mah, kakak gua mah jadi pengawas cuma sehari berapa? Oh, berapa bang? 50.000. Ini ya, jadi pengawas, buset gajinya kepalanya aja 26 juta. Miris ya. Wakilnya berapa? 24, anggotanya belasan juta, buset itu. Bubarin aja bang, gak usah kita pertahanin, gak ada fungsi. Ayo ku KDM ditantang, sok berperan, dina pembimbingan, dina naon. Bener. Jawabannya, tugas kami hanya mengawasi. Isya mengawasi naon, kata Ali. Mengawasi gaji, isya teh gede. Pemimpin awal 26 jutaan. Udah pada tahu sekarang ini. Iya, paling beda saeutik. Gawe maneh naon. Tinggali budak-budak di lampu merah. Petugas sia teh melindungi anak-anak Indonesia. Aya pelecehan anak di sekolah, di pesantren, sia ngajar daug wae. Aya nu digawe ku sia digenggereufkeun. Diskusi, debat, eta beuki teh. Eueuh hasilna. Kala sawe ku aing di desa lamun aya nanaon, peningkatan kapasitas, pembinaan naon. Meakeun anggaran wungkul nu kitu patut teh tara beunangna. Udongeng mah aya nu anggeus. Aduh. Solusi teu mere, solusina ukur sebatas teori. Aweren weh. Rugi. Duit masyarakat dipakai ngagaji KPAI nu siga kitu bubar aing mah pusing nempok KPAI teh. Gaji. KPAI minta pengiriman anak yang nakal, yang suka tawuran, yang suka mabukan, yang suka ngerokok, buat anak sekolah minta diberhentikan, dikirim ke barak militer. Waduh, yang muncul mukanya si abang itu lagi. Buat ketua KPAI berikut jajarannya nih. Oke bang. Jika kalian lihat anak sekolah tawuran di jalanan, kalian mau ngapain? Ngeliatin bang, ngawas. Jika kalian lihat anak sekolah lagi ngerokok di jalanan, kalian mau ngapain? Ngawasin juga bang. Nih buat KPAI. Kalau menurut saya nih, masyarakat biasa itu udah yang terbaik pak. Itu yang terbaik, kebijakan Kang Deddy itu yang terbaik pak. Buat anak-anak yang sekarang yang nakal, yang bandel ya kan, itu udah terbaik banget. Dan kita berpikir positif aja pak. Siapa tahu dewasa nanti mereka orang tuh jadi orang-orang sukses pak. Yes. Orang-orang pinter, jadi pemimpin yang amanah, ya kan? Nggak kayak pemimpin yang sekarang pak. Pemimpin yang sekarang tuh banyak kan yang nggak bener pak. Korupsi ya kan. Katanya kerja untuk rakyat, tapi ternyata bukan pak. Aneh KPAI ini. Sebenarnya kalian tuh dukung kebijakan Kang Deddy. Dukung pak. Dukung. Ada di media sosial yang mengatakan bahwa program Deddy Mulyadi ya memasukkan anak ke barak militer, Yes. dianggap oleh KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia berpotensi melanggar hak anak. Itu kata KPAI. Yes. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu kepanjangannya ya. Ini nanti kita bahas juga kepanjangannya. Nah, jadi minta diberhentikan sementara. Maksudnya apa ya nih? KPAI ngomong seperti itu atau berpendapat seperti itu? Ngajak ribut Atau ya mungkin perlu kajian yang lebih dalam. Sekarang kalau kajian lagi, dari dulu semua pejabat apa saja bisa senang banget ada kajian, ada ini, karena itu menyangkut anggaran. Jadi digelontorkan lagi anggaran dari pemerintah untuk kajian, enggak juga ada hasilnya. Ampunan guys, nongol kembali ini KPAI, cari perkara lagi. Benar-benar ini tuh termasuk komisi yang gablek kata gue mah, yang ngeyel, yang kagak mau banget gitu menerima kenyataan kalau program tersebut itu program baik. Iya bener. Hasilnya itu bagus gitu kan, udah ada. Kemarin-kemarin yang dikirim itu menghadap di depan layar kaca televisi rombongan wadon perempuan
ibu-ibu soleha. Oh iya, sekarang cowok. Sekarang bagian lanangnya bapak-bapak Jasra Marja, wakil anak ketua, sama-sama itu pemikiran kolam dangkal. Nih, lihat aja pernyataannya di diskusi di TV One. Abang dah, lu pada kagak pengen ngiket tuh mulutnya, emang tuh ngetowel jidatnya, beneran dah. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental karakter dihambat sih? Nah, lo rasanya. Ya, KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program Barak ini mendatangi langsung ke Barak, Mantau baik Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Ya. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian diskriminasi anak, Diskriminasi. dan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Ya intinya mah warga itu yang dia omongin tuh yang terkait penemuan 6,7% yang itu, yang pernyataan anak-anak, sama yang katanya ada ancaman dari gurunya itu, yang kalau kagak ikut ke barak militer bakal nggak dinaikin kelas. Yang itu sebenarnya sih udah basi, itu udah dibahas berapa kali. Itu lagi yang mereka bahas tuh. Heran. Sekarang gini Pak, di situ kan Bapak bilang Bapak itu udah datang kan ke barak militer berkunjung, baik di Dodik Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Sekarang gini, mana bukti dokumentasinya? Mana? Sini. Coba upload, lihatkan dokumentasinya. Ini tuh udah era digitalisasi Pak. Apapun itu kerja kita, laporan kita itu harus ada bukti digitalisasinya. Mau itu berupa video, mau itu berupa foto, mau itu berupa rekaman. Tapi yang paling menguatkan bukti itu tuh bukti video. Mana dokumentasinya? Gue tanya. Jangan hanya cuma modal omon-omon sudah datang berkunjung ke balak militer, terus kita wawancara anaknya, keluarlah ini, keluarlah itu. Ujung-ujungnya mah pelanggaran kebijakan ini, pelanggaran anak. Tanpa disertai bukti. Berarti lo ya ngadi-ngadi. Kalau kata Bapak ini kan cuma hayalan. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi lagi-lagi nih kebijakan KDM nih mendapat sorotan atau kritikan dari KPAI bosku. Tapi masyarakat tahu ya apa yang dilakukan oleh KDM itu adalah sesuatu yang baik. Ya justru masyarakat meminta agar KPAI ini justrunya yang dibubarkan. Mengenai video reaksi kita hari ini, bagaimana nih menurut tanggapan para bos semua mengenai video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang gak berkenan di hati para bos semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Tetap jalan silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Tentunya untuk para bos semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Dan video seperti biasa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.